sahabat Ruang Kita Galau, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 15 September 2021. Sajian utama hari ini antara lain, keluarga korban mengamuk saat rekonstruksi. Ratusan hektar lahan warga dicaplok perusahaan. Dan jangan lewatkan rujak seafood Thailand bercita rasa Wong Kita Galau. Pemirsa, inilah seputaran Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Polsek Talang Ubi, Kabupaten Pali menggelar rekonstruksi kasus bapak bunuh anak tiri yang masih balita. Keluarga korban mengamuk saat akan digelar rekonstruksi. Ayah kandung korban tak mampu menahan emosi saat melihat tersangka Anton dikeluarkan dari sel tahanan Polsek Tanah Abang, Kabupaten Pali saat akan dilakukan rekonstruksi. Pihak kepolisian pun kemudian berupaya meredam emosinya sehingga tidak terjadi aksi pemukulan terhadap tersangka. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Anton terhadap anak tirinya yang masih berusia balita ini memperagakan 17 adegan. Adegan pertama memperlihatkan tersangka mengajak istri dan dua anaknya naik sepeda motor. Adegan selanjutnya memperagakan saat istri tersangka loncat dari sepeda motor untuk menyelamatkan anaknya, namun tersangka terus memacu kendaraan. Kemudian tersangka meragakan bagaimana dirinya dengan sadis menghabisi nyawa anak tirinya yang baru berusia 1,8 tahun. Saat adegan berlangsung, keluarga korban kembali tersulut emosi dan berusaha menghakimi tersangka. Rekonstruksi juga mengungkapkan tersangka tega menghabisi anak tirinya tersebut hanya karena korban terus menangis saat berada di atas sepeda motor. Tersangka menurunkan korban dari sepeda motor dan menginjak perutnya sehingga korban kesulitan gagal bernapas. Meski tersangka berusaha menyelamatkan nyawa korban dengan memberikan napas buatan, namun nyawa korban tak tertolong lagi. Tersangka kemudian meninggalkan korban yang sudah meninggal bersama kakaknya di sebuah rumah kosong, Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Kanit Reskim Polsek Talang Ubi, Ibda Arzuan, menyatakan motif tersangka tega membunuh anak tirinya karena cemburu kepada istrinya. Kita lihat rekonstruksi masalah pembunuhan. Kita ada berapa adegan tadi? Ada 17 adegan. 17 adegan. Diketahui tadi jadi motifnya apa nih? Adanya pembunuhan ini? Motifnya untuk cemburu buta. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Pali, Nisrun Silvana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan hektar lahan warga dua desa di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul dirampas pihak PT Bumi Sawindo Permai, anak PT Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Ratusan hektar lahan tersebut telah digunakan warga menjadi lahan perkebunan sejak tahun 1990. Ratusan warga dari dua desa di Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ini menduduki lahan mereka seluas ratusan hektar yang telah diklaim milik PT Bumi Sawindo Permai, sebuah anak perusahaan PT Bukit Asam. Aksi yang dilakukan ratusan warga ini sebagai bentuk protes mereka kepada pihak perusahaan yang telah mencaplok ratusan hektar lahan warga. Warga menyatakan ratusan hektar lahan mereka yang diklaim pihak perusahaan telah diolah warga menjadi lahan perkebunan sejak tahun 1990. Mereka meminta pihak perusahaan segera membebaskan ratusan hektar lahan warga yang telah menjadi hak guna usaha pihak perusahaan. PT BSP bisa meneruskan apa yang direncanakan, PTBA meneruskan apa yang direncanakan, tapi selesaikan dulu lahan-lahan masyarakat yang di luar dan di dalam dengan pola ganti untung. Kita duduk bersama. Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia FKMTI, Yanes Yosua Frans, menyatakan akan memperjuangkan mengembalikan ratusan hektar lahan warga yang telah diklaim pihak perusahaan. Yang saya harapkan adalah tolong PT BSP bebaskan semua lahan masyarakat yang ada di dalam HGU itu, baru Anda boleh usir itu orang-orang.
Warga menyatakan akan terus memperjuangkan ratusan hektar lahan mereka yang telah dirampas pihak perusahaan PT Bumi Sawindo Permai, anak perusahaan PT Bukit Asam. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melapor. Sasatria, iNews. Jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir kondisinya rusak berat. Saat hujan tiba, dipastikan mobil tidak bisa melintas jalan yang juga merupakan jalan alternatif ke kota Palembang ini. Kerusakan jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan belum diperbaiki. Jalan penghubung ini merupakan urat nadi perekonomian warga 7 desa, yakni Desa Mayapati, Lebak Pering, Pematang Bungur, Ulak Standing, Mekarjaya, Rawajaya, dan Desa Lebung Jangkar. Setiap kendaraan yang melintas, baik sepeda motor maupun mobil, harus ekstra hati-hati, terutama saat hujan tiba. Kendaraan jenis apapun yang nyaris tidak bisa melintas jalan penghubung 7 desa ini yang juga sekaligus alternatif terdekat menuju kota Palembang karena mengalami kerusakan cukup parah. Warga berharap jalan sepanjang lebih kurang 10 km ini segera diperbaiki pemerintah daerah setempat agar tidak menghambat aktivitas dan perekonomian. Setiap kali kami warga desa-desa itu melintasi jalan itu, kalau tidak hujan boleh pacak bisa melintasi, tidak bisa lewat Pak. Bukan lebih berhati kan tidak bisa lewat. Harapannya ya semoga pemerintah ini gencar dipercepat membangun biar rakyatnya bisa lewatnya lebih enak lagi kan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan penghubung 7 desa akan semakin parah dan mengancam perekonomian warga desa. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Meski Perda Kota Prabu Muli telah melarang truk bertonnase besar masuk kota, namun ternyata masih ada pengendara yang melanggar. Selain menggunakan jasa pengaman, aplikasi Google Map pun dijadikan kambing hitam oleh para sopir. Petugas Satuan Lalu Lintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli menertibkan mobil truk angkutan berkapasitas besar saat akan masuk Kota Prabu Muli. Meski telah dilarang masuk jalan dalam kota, ternyata masih saja didapati mobil tersebut masuk baik dengan menggunakan jasa pengaman serta alasan berdasarkan instruksi aplikasi Google Map. Ironisnya, para sopir truk tersebut mengaku tak tahu jika mereka melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini nggak malah terlalu fokus ke ini tadi, terlalu fokus ke map, nggak diperhatikan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli, Martodi, menyatakan petugas yang ada di lapangan telah berusaha mencegah truk bermuatan besar masuk kota dengan melakukan penjagaan di pintu masuk, namun ada saja sopir yang mencari celah dan berbagai alasan. Rekan-rekan media bilang tadi, mereka selalu mencari celah, mencari alasan untuk masuk. Dan yang sedang mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan cepat dilaksanakan adalah pemasangan portal. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara yang melanggar dapat diberikan sanksi mulai dari diputar balik hingga sanksi pidana. Namun sejauh ini perda tersebut belum dijalankan dengan baik. Rencananya pemerintah kota akan membuat portal di 3 titik pintu masuk seperti Tugu Air Mancur, Tugu Tani, dan Tugu Nanas agar tidak ada lagi mobil berkapasitas besar melintas dan masuk jalan di dalam kota. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 peserta absen di hari pertama seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari ribuan peserta yang ikut seleksi, hampir semuanya sudah mengabdi di atas 12 tahun. Hari pertama seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Oku ini, 2 orang peserta absen. 2 orang peserta tersebut, 1 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan dan 1 orang lainnya tidak bisa ikut seleksi lantaran tidak membawa surat keterangan rapid test antigen. Para tenaga honorer ini rata-rata mengikuti tes telah mengabdi sebagai tenaga pendidik di atas 12 tahun lebih. Wakil Ketua Panitia Daerah Seleksi CPNS Daerah Oku, Teddy Meilwansyah, menyatakan peserta yang tidak hadir bisa mengikuti seleksi kembali pada 18 September 2021 mendatang. Pelaksanaan seleksi tahap pertama akan berlangsung hingga 16 September 2021 dan digelar di 2 lokasi, yakni SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 1 Oku. Seleksi P3K guru ini diikuti 1.151 peserta, di mana 420 ikuti seleksi di SMK Negeri 1 dan 731 di SMK Negeri 3 Oku.
Lokasi tuknya ada 2, yang pertama ada di SMK 1 ini, yang kedua di SMK 3. Untuk SMK 1 itu jumlahnya 420, sedangkan yang di SMK 3 itu berjumlah 731, jadi totalnya 1.151 peserta. Peserta yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil daerah ini merupakan guru mulai jenjang SD hingga SMA. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Rujak seafood Thailand bercita rasa wong kita galau. Saksikan beritanya saat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputarannya Sumsel. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang warga di Kelurahan Kayu Ara, Kabupaten Musi Banyuasin yang tewas akibat ditikam adik iparnya sendiri. Perkelahian dipicu saat pelaku ingin mengambil baju dan sepatu di rumah korban, namun terjadi cekcok dan berujung duel maut. Rekaman CCTV warga berdurasi 42 detik ini memperlihatkan saat perkelahian antara kakak dan adik ipar di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Korban tewas akibat ditusuk pelaku dengan sebilah pisau. Perkelahian berlangsung di tepi jalan yang sepi. Salah satu warga berusaha melerai namun sia-sia. Pelaku bernama Yogi mengeluarkan pisau hingga warga tak berani mendekat. Berselang kemudian, korban bernama Ferry Setiawan tergeletak berlumuran darah. Pelaku kemudian langsung kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu, Musi Banyuasin. Pelaku pembunuhan kakak iparnya bernama Yogi Pramana, 25 tahun, diringkus di tempat persembunyiannya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dan sebuah palu. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Palu Pesi menyatakan motif duel maut yang menewaskan korban hanya persoalan ketersinggungan pelaku. Saat itu pelaku datang ke rumah korban ingin mengambil baju dan sepatu miliknya. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran hingga terlibat duel maut. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 25 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang kakek usia 61 tahun ditangkap Satuan Narkoba Polres Oku Timur karena terlibat dalam jaringan narkoba. Dari tangan sang kakek, polisi mengamankan barang bukti 23,60 gram narkoba jenis sabu. Video amatir ini memperlihatkan saat Satuan Narkoba Polres Oku Timur melakukan penangkapan terhadap ZA, seorang kakek berusia 61 tahun. Warga desa Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur ini terlibat dalam jaringan narkoba. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan barang bukti 46 paket sabu seberat 23,60 gram yang disimpan pelaku di dalam sepatu. Usai ditangkap, sang kakek kemudian dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan, sang kakek mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang bandar narkoba berinisial SW yang saat ini masih dalam penyelidikan Satuan Narkoba Polres Oku Timur. Kasat Narkoba Polres Oku Timur AKP Regan Kusuma Wardani menyatakan sang kakek merupakan jaringan narkoba yang melibatkan narapidana kasus narkoba. Sang kakek juga telah menjadi target operasi kepolisian karena sepak terjangnya dalam bisnis narkoba. Pada saat melakukan penangkapan ditemukan 46 paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 23,60 gram. Akibat perbuatannya, sang kakek harus menghabiskan sisa usianya di ruang tahanan dikenakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jart Miko, iNews melaporkan. Pemirsa, rujak seafood merupakan salah satu sajian kuliner laut yang kini tengah digemari warga Kota Palembang. Sajian menu rujak seafood ini mengadopsi dari menu populer di Thailand yakni somtam, namun memiliki cita rasa lokal dengan beragam jenis seafood dalam penyajiannya. Sajian menu laut masih menjadi primadona bagi kebanyakan pecinta kuliner di Kota Palembang. Saat ini juga sudah mulai banyak bermunculan sajian kuliner laut yang menggoda lidah, salah satunya rujak seafood. Sama seperti sajian menu laut pada umumnya, rujak seafood juga tetap mengandalkan beragam jenis makanan laut seperti kepiting, kerang hijau, kerang darah, udang, cumi, hingga lobster mini. Beragam jenis makanan laut ini harus terlebih dahulu direbus hingga matang. Namun yang menjadi spesial dari menu rujak seafood ini ialah sambal rujak uleknya. Untuk membuat sambal rujak uleknya cukup mudah dilakukan. Pertama, ulek dulu bawang putih serta tambahkan sedikit garam dan gula.
Setelah halus, kemudian masukkan cabai yang sebelumnya sudah dihaluskan. Untuk membuat rasanya lebih kuat, masukkan potongan jeruk kunci. Untuk penyajiannya, cukup sajikan beragam makanan laut yang sudah direbus ini dengan sambal rujak ulek. Sebagai pelengkapnya, dapat juga ditambahkan sayuran selada dan kemangi. Pembuat menu rujak seafood, Eka Seprianti, mengakui sajian kuliner laut satu ini tidak hanya diminati para pecinta kuliner di kota Palembang, tapi juga dari berbagai kota lain. Meski di tengah masa pandemi, ia tetap mampu menjual hingga 30 porsi rujak seafood perharinya. Harga jual dari 65.000, 80.000, 140.000. Sehari berapa Mbak laku Mbak? Sehari bisa 20 sampai 30 porsi. Berbeda dari menu laut lainnya, rujak seafood ini memiliki rasa spesial karena sambal rujaknya terasa asam dan pedas. Kita kan karena ini makainya yang seger, jadi masih enak lah, fresh. Sama kalau sambalnya itu kita ini rasanya tuh asam, pedas, manis, ada semua, kayak nano-nano. Satu porsi rujak seafood ini dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp140.000, tergantung dari menu laut yang dipilih. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.